Bu, bye bye. Bye bye. Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Selamat wabarakatuh, siang, Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa join. Untuk pertemuan kita ke-6 ini adalah tentang anemia, yakni kurang gizi. Status gizi kurang atau defisiensi. Kalau kita ngomong anemia, berarti adalah defisiensi zat besi, defisiensi vitamin C, defisiensi asam folat, dan juga bisa defisiensi vitamin A. Seperti itu. Karena anemia ada beberapa faktor ya, bukan hanya karena anemia kekurangan zat besi, tapi juga bisa zat yang lain seperti asam folat, misalnya seperti atau vitamin C atau juga vitamin A. Kalau kita membahas anemia, berarti masalah defisiensi atau kurang gizi atau malnutrisi yang masuk kategori gizi kurang. Kalau kita ngomong masuk kategori gizi kurang, maka kita bahas tentang yang pertama dampak pada 1000 HPK, yakni hari pertama kehidupan ya, yakni ketika kondisi masih dalam kandungan janin, yakni ketika sel sperma bisa berhasil memulai struktur, maka akan tumbuh menjadi zigot ya, embrio, lalu menjadi janin. Dari situ awalnya sampai bayi itu lahir hingga usia 2 tahun. Lalu kalau kekurangan saat ibunya hamil, anemia atau kekurangan zat gizi yang lain, maka apa yang bisa terjadi? Kalau ada dampak jangka pendek, ada dampak jangka panjang. Kalau dampak jangka pendek, yakni perkembangan otaknya, pertumbuhan massa tubuh dan komposisi badan, yakni kalau kita mengukur secara antropometri, dia stunting. Pertemuan kita kemarin kan stunting ya, stunting, wasting, lalu kemudian dari segi metabolisme, mengalami kelainan metabolisme. Bisa kelainan metabolisme glukos, lipid, protein, hormon, atau reseptor, atau gen. Lalu dampak yang sangat fatal atau krusial itu adalah kematian, gitu ya. Nah, dari dampak jangka pendek, nanti akan muncul dampak jangka panjang. Jadi sementara saat kekurangan ini yang dirugikan, yakni perkembangan otaknya, pertumbuhan secara antropometri, dan fungsi fisiologis metabolisme. Lalu dampak jangka panjangnya, kalau perkembangan otak, maka akan berdampak pada kemampuan daya pikir atau kognitif dan prestasi belajar. Untuk pertumbuhan massa tubuh, komposisi badan, atau secara antropometri, yakni pengukuran tinggi badan, berat badan, lila, lika, ya, lingkar lengan atas, lingkar kepala. Nah, ini akan mempengaruhi kekebalan tubuhnya dia saat dewasa. Bagaimana kemampuan atau kapasitas kerjanya dia, produktivitas kerjanya dia. Lalu secara metabolisme itu akan lebih tinggi resiko atau lebih rentan terkena diabetes saat dewasa, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas saat lansia. Kan cita-cita kita meskipun lansia, kita tetap produktif ya, bukan mengalami disabilitas seperti itu. Nah, ini untuk kerugian ketika
kekurangan gizi saat HPK. Nah, kenapa kok harus ada intervensi kesehatan dan gizi berkelanjutan pada tahap siklus kehidupan? Karena ini seperti lingkaran setan ya, yakni eh, ketika kekurangan gizi di awal lah akan berdampak pada siklus daur kehidupan berikutnya dia. Dari mana harusnya, apakah dari saat ibu hamil? Tidak. Jadi kalau bisa dari saat sebelum hamil, yakni pelayanan eh, pasangan usia subur, wanita usia subur. Nah, lalu di sini ada pelayanan-pelayanan pelayanan KB dan PKRT. Kemudian ketika hamil, nah itu sudah mulai dilaksanakan beberapa program. Jadi ada beberapa program kegiatan seperti mulai dari pemeriksaan kehamilan ya, lalu ada PMP ibu hamil, ada FE dan asam folat agar tidak anemia, kelas ibu hamil dan semuanya. Di sini ada pelayanan secara terpadu. Nah, lalu kemudian masa persalinan nifas dan neonatal, di sini ada beberapa hal ya, terutama untuk usia 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI eksklusif, lalu kemudian dilanjutkan MPASI dan ASI, lalu dilanjutkan ada masa siklus anak sekolah, remaja. Nah, di sini masuk ke siklus remaja, yakni masa transisi ya dari anak-anak menuju dewasa, lalu kembali ke dewasa. Nah, sudah ada intervensi-intervensi gizi dalam setiap siklus kehidupan. Nah, kemudian dari eh, kita kalau ngomong masalah, kok itu ada beberapa hal seperti anemianya kok seperti turun-temurun gitu ya. Atau anemianya mungkin bukan anemia karena faktor asupan atau faktor kekurangan gizi. Ya, karena memang ada beberapa yang penyakitnya itu adalah penyakit keturunan gitu ya. Jadi mungkin neneknya ya mendonasikan gen. Jadi kan ketika nenek itu tubuhnya membuat telur atau ovum, nah lalu kemudian melahirkan ibu melahirkan cucunya, nah dan lain sebagainya. Maka di sini adalah ada akar transgenerasi penyakit kronis. Jadi ada yang mendonasikan gen. Nah, yakni dari nenek. Kemudian dari sini si ibu itu akan menyediakan zat gizi atau makanan. Nah, ini. Jadi selain faktor adanya genetik, juga adanya faktor zat gizi atau makanan. Lalu dari segi bapak, nah, juga memiliki kontribusi dalam mendonasikan gen. Seperti itu. Nah, ini terjadi pada saya ya. Ketika anak saya kedua lahir, bilirubinnya tinggi ya, 17. Karena ternyata eh, memiliki perbedaan resus dengan saya. Jadi, golongan darah saya O, resus positif, suami saya B, resus negatif. Nah, jadi anak-anak, katanya dokter spesialis anak-anak saya nantinya nggak mungkin memiliki golongan darah O seperti saya. Semua anak saya pasti memiliki golongan darah B- seperti bapaknya. Disinilah bapak mendonasikan gen. Bahkan resus darah pun sama persis gitu ya. Jadi ketika janin dalam kandungan saya, maka tubuh saya akan menganggap itu benda asing yang harus dihancurkan. Jadi diserang diri oleh tubuh saya seperti itu. Sehingga eh, untuk anak pertama masih aman. Tapi ketika untuk anak kedua, kehamilan yang kedua, tubuh saya sudah membentuk antibodi untuk melawan seperti itu. Nah, di sini si ibu berperan dalam menyediakan zat gizi atau makanan agar tidak kekurangan. Sang bapak mendonasikan gen seperti juga dari nenek. Nah, lalu dari segi plasenta mentransportasikan zat gizi dari tubuh ibu ke janin, memproduksi hormon, mengeluarkan buangan gitu ya.
Dan janin sendiri membuat plasenta, mengambil zat gizi, membuat organ, dan dia tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian pada masa bayi, Oke, 1, 2, 3. Ada berapa tahun? 1, 2, 3. Udah. perkembangan Oh pada ini. 1 hari itu Yang rentan kecil. terhadap beberapa penyakit tidak menular, penyakit kronik atau kanker atau infeksi karena dari segi lingkungan, dari segi asupan, dan dari segi keturunan seperti adanya donasi genetik. Ini soalnya Nah, untuk niku. kita masuk ke anemia. Apa panjang? Tadi itu intinya ya. Kalau kita ngomong anemia, apa itu anemia? Pasti Bapak Ibu di sini sudah lebih hafal daripada saya bahwa Oh, yang kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin darah itu lebih rendah dari batas normal. Berapa? Kalau perempuan 11 gram per desiliter gitu kan. Kalau laki-laki 12 gram per desiliter. Apa itu hemoglobin? Kenapa harus sesuai dengan aturan normal? Hemoglobin ini adalah komponen sel darah atau eritrosit yang mana berfungsi untuk mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Jadi seperti transporter gitu ya. Jadi kalau kita ada sari-sari makanan yang harus diedarkan ke seluruh tubuh, yang berperan mengedarkan, mengantarkannya itu siapa? Hemoglobin. Seperti itu. Ketika kita butuh oksigen, yang mengantar oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh sel jaringan tubuh siapa? Hemoglobin. Seperti itu. Jadi kalau anemia, maka dia hemoglobinnya rendah. Kalau hemoglobinnya rendah, transporternya rendah, maka tubuh akan kekurangan makanan, kekurangan oksigen seperti itu. Kenapa? Karena oksigen ini penting untuk fungsi dalam tubuh kita. Kalau kekurangan oksigen, otomatis eh, ada gejala-gejala konsentrasinya kurang, kebugarannya kurang, seperti itu. Nah, hemoglobin ini sendiri apa? Hemoglobin itu adalah hem dan globin ya, darah ya, gabungan dari protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah atau eritrosit dari hem dan globin. Nanti akan saya jelaskan, saya buatkan mekanisme sintesis hem, ya, hemoglobin. Anemia ini merupakan gejala yang harus dicari penyebabnya karena apa gitu. Karena beda penyebab otomatis beda penanganan atau penanggulangan. Kalau tidak sesuai kan keliru ya, tidak tepat sasaran jadi tetap ke anemia. Anemianya karena apa dulu? Nah itu dicari tahu dulu. Seperti itu. Yang pertama kekurangan gizi besi gitu ya. Jadi kalau awal kurang gizi besi mungkin it's okay, tidak menimbulkan gejala anemia, tapi sebenarnya sudah mempengaruhi fungsi organ. Cuman si penderitanya tidak tahu gitu ya. Jadi kalau penderita kekurangan gizi besi jumlahnya itu 2,5 kali lebih banyak dari jumlah penderita anemia kekurangan gizi besi. Jadi kadang orang itu eh, nggak tahu kalau dia ternyata kekurangan gizi besi ya. Jadi di lab dulu baru tahu kan seperti itu. Tapi secara pemeriksaan fisik ini sebenarnya udah tampak ya dari pucat di mukosa mata gitu ya, di kuku dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai sudah ada secara klinis penampakan, maka berarti dari segi lab itu sudah kurang gitu ya. Sebenarnya itu harusnya lab itu lebih detail, lebih tepat daripada fisik klinis. Karena kalau sudah masuk ke pemeriksaan fisik klinis diketahui sign and symptomnya, berarti itu sudah parah seperti itu. Nah, ini ada beberapa diagram konsep hubungan kekurangan gizi besi dan anemia pada populasi ya. Jadi banyak orang anemia itu ternyata anemianya karena kekurangan gizi besi gitu ya. Anemia kan ada banyak ya, ada anemia sideroblastik yakni kekurangan gizi besi, ada anemia megaloblastik, hemolitik dan lain sebagainya. Yang paling banyak adalah kekurangan gizi besi. Nah, kalau klasifikasi anemia itu sendiri menurut kelompok umur ya, ada
Kalau anak usia 6 sampai 59 bulan ya berarti masih balita, bayi bawah 5 tahun ya. Itu dikatakan anemia ringan jika kadar HB-nya yakni 10 sampai 10,9 gram per desiliter. Dikatakan sedang jika 7 sampai 9,9 gram per desiliter. Kalau berat berarti lebih kecil lagi jumlah kadar hemoglobinnya, yakni kurang dari 7. Gitu ya. Kemudian kalau untuk populasi anak 5 sampai 11 tahun ini dia batasnya adalah 11,5. Jadi kalau masih balita 11, kalau anak untuk 5 sampai 11 tahun 11,5, kemudian anak 12 sampai 14 tahun 12. Kalau untuk perempuan yang tidak hamil itu batasnya adalah 12. Kalau hamil 11 loh. Kenapa kok hamil malah 11? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena kalau ibu hamil itu kan darahnya mengalami pengenceran ya, volume darahnya. Karena dia memang secara tubuhnya mengencerkan darahnya agar bisa masuk ke plasenta, memberikan eh, asupan pada janin. Sehingga memang ibu hamil cut off pointnya dari anemia itu lebih sedikit atau lebih kecil dari yang tidak hamil, yakni 11. Kalau laki-laki itu 13 gram per desiliter gitu. Untuk bagaimana tingkat anemianya, nah ini tergantung ya, ada ringan, sedang, berat. Bisa Bapak Ibu eh, pelajari di sini. Ini sumbernya dari WHO 2011. Lalu eh, kalau untuk ibu hamil sampai apa namanya di bawah 10 ya berarti dia kategori anemia sedang. Kalau sampai kurang dari 7 berarti dia berat. Nah, di sini harus segera penanganan terutama kalau trimester ketiga ya. Itu setiap hari harus konsumsi suplemen tablet tambah darah ya. Kenapa? Mengantisipasi saat persalinan agar tidak apa namanya HB-nya rendah atau kesulitan kontraksi. Karena kalau ibu hamil HB-nya rendah itu maka rahimnya akan kurang atau tidak memiliki kekuatan dalam melakukan kontraksi untuk persalinan seperti itu. Jadi kan ibu hamil nanti kalau sudah HPL itu rahimnya akan melakukan kontraksi. Nah, kontraksi itu kan adalah daya dorong ya, daya dorong untuk mengeluarkan janin. Nah, kalau HB-nya rendah, maka tidak bisa melakukan daya dorong atau kalaupun bisa melakukan daya dorong itu daya dorongnya kecil gitu ya. Nah, ini ada penelitian saya, yakni eh, saya ingin melihat karena kan penyebab anemia itu ada banyak ya. Kalau kita ngomong penyebab anemia, nah ini eh, anemia itu karena HB-nya rendah, gitu kan. Anemia itu dikata definisi anemia tadi adalah HB kita rendah, yakni kurang dari standar yang seharusnya. Misal kalau ibu hamil kurang dari 11, kalau ibu tidak hamil usia dewasa 12, kalau laki-laki 13 seperti itu. Dikatakan anemia jika HB-nya rendah. Kenapa kok HB-nya rendah? HB-nya rendah itu kan ada banyak faktor, yakni yang paling utama pertama adalah faktor asupan gizi ya, nutrition intake di sini. Lalu kemudian selain faktor asupan gizi juga ada banyak faktor penyebab lainnya kan. Faktor ekonomi, faktor budaya makanan pantangan dan lain sebagainya yang mana itu adalah berkaitan dengan faktor secara tidak langsung gitu ya. Nah, kalau secara langsung yakni selain asupan ada smoking habit atau kebiasaan merokok gitu ya.
Lalu kemudian adanya penyakit infeksi, lalu kemudian adanya konsumsi obat. Jadi di sini ada interaksi antara obat ya dengan metabolisme tubuh kita. Ada interaksi obat dengan makanan, minuman yang kita konsumsi. Sehingga ada beberapa obat yang menjadi inhibitor dalam penyerapan zat besi atau utilisasi penggunaan zat besi seperti itu. Lah, kemudian selain faktor ini ada faktor yang lain, apa? Polusi. Polusi ini, polusi lingkungan ini bisa masuk ke eh, polusi lingkungan ini bisa masuk ke eh, logam ya, logam berat atau seperti CO, karbon monoksida, lalu kemudian logam berat ya. Logam berat juga ada banyak hasil pembakaran yang tidak sempurna. Nah, itu nanti dihirup kalau sampai masuk ke pembuluh darah, nah, itu bisa menyebabkan hipoksia dan anemia. Itu hipoksia dulu, lalu anemia seperti itu. Nah, dari sini berarti kan faktor penyebab anemia itu banyak. Saya ingin melakukan penelitian, apakah memang faktor anemianya itu karena kurang asupan, karena faktor merokok, karena penyakit infeksi, atau karena asupan obat, atau karena faktor blood lead. Blood lead itu logam berat timbal atau pelambem atau Pb atau timah ya dalam darah. Seperti itu sebagai hasil pembakaran yang tidak sempurna. Nah, dari sini maka saya buat kerangka konseptual bahwa confounding variable atau variabel pengganggunya itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin dan variabel independen independennya yakni blood lead seperti itu. Nah, jadi saya buat judul hubungan antara rokok dan kadar Pb atau timah atau timbal dalam darah dengan anemia. Di sini dulu saya menggunakan eh, responden becak, tukang becak di Surabaya. Karena pertimbangan saya, tukang becak itu kan mereka mengayuh ya. Jadi menggunakan tenaga manusia. Jadi, sedangkan di Surabaya itu kota metropolitan terbesar nomor 2 ya setelah Jakarta, sehingga tukang becak yang mengayuh terengah-engah menghirup asap kendaraan bermotor, baik itu dari roda 4 maupun roda 2. Nah, tapi kalau dewasa ini kan makin parah lagi, karena sudah bukan, eh, dulu kan masih banyak kendaraan bermotor, apa namanya, lem ya, angkot. Nah, sekarang kan sudah pada ojek online ya, semakin banyak kendaraan pribadi, semakin banyak ojol-ojol sehingga polusi juga semakin bertambah. Nah, untuk latar belakang kok bisa gitu ya, jumlah kendaraan bermotor meningkat, otomatis jumlah penggunaan tetraetilit dan tetrametilit yakni eh, logam berat timbal ya dengan dimasukkan ke bahan bakar ya itu dalam bentuk TEL sama TML. Nah, dari sini akan terjadi banyak pembakaran kendaraan bermotor, maka akan terjadi traffic jam and pollution meningkat. Jadi kemacetan, polusi meningkat. Nah, otomatis orang-orang yang memang profesinya itu di jalanan, nah ini akan terpapar lead exposure, jadi akan terpapar logam berat timbal ya, yakni yang tadi dimasukkan dalam bahan bakar dalam bentuk tetraetilit sama tetrametilit. Nah, dari sini akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yakni anemia. Nah, prosesnya bagaimana? Kok bisa anemia kan seperti itu? Lalu bagaimana dengan eh,
mekanismenya gitu ya. Kalau orang itu anemia, maka kan tubuhnya akan mengalami letih, lelah, lunglai, lesu, lemes ya, yakni 5L atau bahkan ada yang sampai 7L gitu ya. Kalau kondisi anemia seperti itu, hatinya rendah, konsentrasinya berkurang, maka produktivitasnya, produktivitas kerjanya juga menurun seperti itu. Bahkan anak-anak usia SD yang pernah saya ambil sampel darahnya ya, semua responden yang saya ambil sampel darah itu semuanya adalah anemia, HB-nya rendah gitu ya, kurang dari standar atau cut off point-nya. Lalu kemudian kalau produktivitas kerjanya menurun, kalau konsentrasi belajarnya juga menurun, maka akan menurunkan income atau penghasilan, kan seperti itu. Kalau income atau penghasilannya menurun, maka akan terjadi ketidakstabilan ekonomi. Kalau ekonominya tidak stabil, maka konsumsi makanannya pun juga akan menurun karena daya belinya rendah. Maka akan terjadi malnutrisi, yakni defisiensi. Kalau malnutrisi saat hamil, resiko BBLR, low birth weight and stunting gitu ya. Jadi BBLR, bayi lahir berat ringan, lalu kemudian, sorry, berat bayi lahir ringan, lalu kemudian stunting ya, wasting, underweight ya. Lalu di sini akan stunting BBLR itu akan menjadi faktor resiko rendahnya sumber daya manusia, low human resource. Nah, kalau human resource-nya itu rendah, low, maka akan resiko tinggi juga nantinya anemia dan seterusnya. Makanya di sini saya sebut sebagai lingkaran setan atau vicious circle. Nah, bagaimana dengan metode penelitian yang saya lakukan? Saya menggunakan observational study ya dengan desain cross-seksional. Lalu kemudian saya ambil eh, sampel secara purposive sampling, yakni saya pilih ya yang tidak merokok, yang merokok kan seperti itu. Awalnya saya banyak variabel yang saya kendalikan seperti asupan gizi. Kenapa? Kalau saya ngambil asupan gizinya sama, maka HB-nya bagaimana? Kalau ada yang asupan gizinya kurang, HB-nya bagaimana? Karena apa? Karena kan HB anemia ini penyebab utamanya asupan gizi. Lah, kalau asupan gizinya tidak dikendalikan di awal, maka kita tidak tahu anemianya memang karena polusi logam berat timbal ataukah karena asupan gizi kan seperti itu. Lalu penyakit, konsumsi obat-obatan gitu ya yang bisa menurunkan kadar hemoglobin. Lalu kemudian nanti nge-labnya menggunakan apa untuk tahu bagaimana kadar eh, logam berat timbal dalam darahnya. Menggunakan AAS ya, Atomic Absorption Spectrophotometer. Lalu untuk melihat kadar HB-nya, yakni menggunakan hematoanalyzer. Nah, ini yang tadi kerangka konsepnya, hasilnya apa? Hasilnya ternyata banyak responden yang kadar logam berat dalam darahnya itu lebih tinggi. Ya, lalu kemudian yakni 55,17% ya. Lalu, lalu kemudian yang normal itu ada 79,31%. Lalu bagaimana dengan hasil tes korelasi Pearson-nya gitu? Karena apa data saya adalah kadar HB, kadar PB berarti kan skala data rasio, maka saya uji normalitas. Ketika saya uji normalitas, uji distribusi normal, nah ini scatter plotnya seperti ini. Jadi membentuk satu garis. Kalau cenderung membentuk satu garis berarti datanya homogen ya atau seragam. Kalau datanya homogen, terus ini kok ada yang mengganjal gitu ya. Di sini di scatter plot ini ada yang mana kursor saya? Ini ya, dia kadar PB-nya tinggi loh, ini lebih dari 30 di sini.
ada 2. Tapi kenapa kok kadar HB-nya juga tinggi? Lebih dari 16. Artinya dia tidak anemia. Kan kalau laki-laki dikatakan anemia jika kurang dari 13, di sini 13. Ya, berarti kan yang di bawah ini itu adalah yang anemia. Semakin tinggi kadar PB-nya, maka dia semakin anemia. Kan logikanya seperti itu. Tapi kok ini beda di sini ini. Nah, di yang paling atas kanan, nah itu Kak, itu kok dia PB-nya tinggi tapi HB-nya juga tinggi. Jadi ada penjelasannya. Lalu kemudian dari sini hasilnya eh, scatter plotnya kan berdistribusi normal. Kalau berdistribusi normal berarti saya menggunakan uji korelasi Pearson. Dari hasil uji korelasi Pearson ada hubungan antara kadar PB dalam darah dengan kadar hemoglobin ya, yakni hubungannya adalah korelasi negatif. Artinya semakin meningkat kadar PB dalam darah harusnya semakin menurunkan kadar HB. Korelasi negatif kan seperti itu ya. Jadi R-nya adalah min 0,2864. Nah, lalu kemudian kalau dari uji eh, Pearty test ya, for equal variance ya, itu tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin dengan antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Kenapa kok saya lakukan Pearty test? Karena kan tadi harusnya ini saya kendalikan, tapi karena tidak bisa dikendalikan, karena sulit mendapatkan orang yang tidak merokok, maka dilakukan uji stratifikasi seperti itu. Jadi di sini priority test untuk yang unequal variance ya, hasilnya blood lead level, kadar logam berat dalam darah, kadar logam TB timbal dalam darah antara yang merokok dan yang tidak merokok itu berbeda seperti itu. Dengan nilai P sekian, CI sekian. Nah, ini. Nah, untuk tadi yang saya sebutkan, karena harusnya itu dikendalikan, tapi karena tidak bisa memilih yang homogen, maka saya uji stratifikasi mental Hansel. Dari uji stratifikasi mental Hansel ini, eh, diketahui bahwa rokok ya itu tidak menjadi variabel pengganggu, tapi akan memunculkan efek modifier. Jadi antara merokok dengan terpapar logam berat timbal itu muncul variabel baru, namanya efek modifier. Seperti itu. Nah, untuk ini untuk yang Pearson, korelasi Pearson, ini yang untuk hasil stratifikasi tadi ya, antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Nah, untuk yang korelasi Pearson, uji korelasi Pearson, yakni ada hubungan antara logam berat dengan kadar HB. Berarti memang benar bahwa polusi, ya, salah satunya kadar logam berat timbal dalam darah, ini berpengaruh pada kadar HB. Kenapa? Karena eh, lead atau timbal atau timah dalam darah itu akan will bind to sulfhydryl groups, akan berikatan, akan mengikat dengan grup sulfhydryl pada enzim yang terlibat dalam pembentukan atau sintesis heme. Ya, pembentukan heme. Heme itu kan darah ya. Nah, ini kalau terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan anemia. Seperti itu. Jadi di sini terbukti bahwa penyebab anemia bukan hanya karena kurangnya asupan, asupan iya,
penyebab utama, tapi juga bisa karena penyebab yang lain, yakni saat ini polusi lingkungan ya. Salah satunya adalah logam berat timbal yang dimasukkan dalam bahan bakar dalam bentuk tetraetilit dan tetrametilit seperti itu. Nah, ini yang tadi saya eh, maksudkan dari mekanisme sintesis heme ya dan mekanisme intervensi logam berat. Jadi di mitokondria itu kan awal dibentuknya heme ya, yakni dari apa? Dari bahan suksinil CoA dan glisin. Lalu dengan bantuan piridoksal fosfat sebagai katalisator enzim ya akan mengubah dari suksinil CoA dan glisin ini menjadi asam alfa amino beta ketoadipat. Lalu kemudian akan dengan bantuan enzim alasintase ya itu membentuk alfa aminolevulinat atau ALA. Nah, lah dari sini eh, ini ada saya alasintase. Nah, kalau tubuh kita terpapar polusi dan polusi itu sampai masuk ke pembuluh darah ya berikatan dengan darah, maka peran alasintase ini akan disabotase ya akan dilakukan oleh logam berat itu baik itu Pb ataupun eh, polusi radikal bebas yang lainnya yakni akan kalau sudah bukan alah sintase pelakunya, maka tidak akan terbentuk alah, tidak akan terbentuk alfa aminolevulinat. Nah, dari sini kegagalan pertama pembentukan sintesis heme jika tubuh kita terpapar polusi. Ya, ini penyebab anemia yang pertama, yakni alah sintase dilakukan perannya oleh radikal bebas tersebut, baik itu Pb, CO, dan lain sebagainya. Lalu kemudian masuk proses ke sitosol. Dari ALA diubah menjadi dua molekul ALA ya di sitosol. Nah, dari sini dua molekul ALA ini akan diubah menjadi porfobilinogen atau PBG. Nah, siapa yang membantu dalam melakukan perubahan ini yakni ALA dehidratase. Nah, ALA dehidratase ini juga bisa dilakukan oleh tadi ya PB, CO, dan lain sebagainya. Sehingga kalau peran alat dehidratase dilakukan oleh selain alat dehidratase, yakni PB, CO, dan lain sebagainya, dan lain sejenisnya, maka tidak akan bisa terbentuk porfobilinogen. Nah, ini kegagalan kedua. Kenapa di tubuh kita tidak berhasil melakukan sintesis heme di situ, oke, Bapak Ibu. Lalu kemudian Nah, dan seterusnya ya, pembentukan dari PBG menjadi hidroksimetilbilan atau HMB oleh porfirinogen satu sintase dan lain sebagainya sampai akhirnya terjadi pembentukan koproporfirinogen 3 yakni dari koproporfirinogen 3 akan dibentuk protoporfirinogen 3 di mitokondria kembali. Dari proses sitosol kembali menuju mitokondria. Nah, ketika koproporfirinogen 3 menjadi protoporfirinogen 3 ini tidak berhasil. Kenapa? Karena koproporfirinogen oksidase ini dilakukan bukan oleh koproporfirinogen oksidase, tapi oleh PB karena kita keracunan PB, keracunan CO akibat ngerokok dan zat-zat radikal bebas lainnya yang tidak stabil ikatannya ya, sehingga di tubuh akan mengganggu beberapa proses. Nah, ini adalah kali ketiga kegagalan sintesis heme. Kita sudah masuk ke mitokondria. Dari mitokondria ini, dari protoporfirin 3 ya akan diubah menjadi heme. Di sini butuh bantuan ferrohelatase. Berarti kan ferrohelatase ini adalah zat besi ya. Katalisator enzim yang terbentuk dari zat besi. Nah,
Inti ferrohelatase akan disabotase atau akan dilakukan oleh logam berat Pb, Co, dan lain sebagainya ketika kita terpapar polusi ya sampai masuk ke pembuluh darah. Maka di sini juga akan terjadi keempat proses kegagalan pembentukan heme karena ferrohelatase tidak yang melakukan membantu perubahan dari protoporfirin 3 menjadi heme. Atau ketika protoporfirin 3 diubah menjadi heme, di sini ada ditambahkan bantuan yakni Fe2+ atau ferro ya, ferro. Nah, dari sini Fe atau zat besi karena dia disabotase ya bahasanya atau diambil alih oleh logam berat yang lain atau radikal bebas yang lain seperti CO, Pb. Nah, maka juga akan menjadi penyebab tidak bisa terbentuknya heme. Jadi, di mana proses kegagalan sintesis heme karena adanya polusi, adanya Pb dan sejenisnya, yakni bahan-bahan zat-zat yang menjadi inhibitor, ya, adalah di proses ini, alasintase, aladehidratase, kemudian coproporfirinogen oksidase, Fe2+ di sini untuk pembentukan heme dari protoporfirin 3 dan ferrohelatase. Di situ. Itu mekanisme kenapa kok bisa gagal pembentukan heme. Nah, hingga terjadilah anemia. Oke. Dari situ, Bapak Ibu, ini untuk beberapa penjelasan kenapa kok apa namanya ada hubungan gitu ya antara merokok dengan yang tidak merokok. Kenapa kok tidak ada hubungan antara platelet level between smoking behavior group and smoking group. Jadi di sini dari hasil unpaired test ya, uji T yang tidak untuk yang variance equal itu ah, tidak ada hubungan. Kenapa kok bisa tidak ada hubungan? Harusnya kan ada hubungan antara kadar logam berat dengan pada yang merokok dengan yang memiliki kebiasaan tidak merokok. Karena kan di sini karbon monoksida ya dari rokok. Nah, karbon monoksida bisa masuk ke sirkulasi darah, lalu karbon monoksida atau CO tadi karbon monoksida berikatan dengan hemoglobin ya, maka akan terjadilah hipoksia. Karena tubuh hipoksia, maka untuk melakukan kompensasi agar tidak hipoksia, tubuh akan membentuk kembali sel darah merah atau eritrosis gitu ya dalam proses eritropoiesis. Nah, dari sini maka tidak ada hubungan antara yang merokok dengan yang tidak merokok pada kadar Hb. Kenapa? Karena tubuh melakukan kompensasi re-eritropoiesis seperti itu. Tapi pada proses aslinya ada hubungan, yakni semakin tinggi polusi atau paparan, semakin tinggi logam berat atau radikal bebas ya atau zat inhibitor dalam darah, maka akan membuat semakin rendah kadar Hb. Hubungannya tadi korelasi negatif ya. Maka semakin tinggi inhibitor, semakin rendah kadar Hb, maka akan terjadilah anemia. Karena anemia, maka tubuh akan melakukan adaptasi kompensasi dengan membentuk kembali sel darah merah sebelum siklus saatnya tiba. Maka otomatis dari situ, nah ini ada yang kadar PB-nya tinggi, kadar CO-nya tinggi, tapi kok kadar HB-nya juga tinggi, dia tidak anemia dari situ. Karena tubuh saat anemia, tubuh segera melakukan kompensasi atau adaptasi, membentuk kembali sel darah merah agar tidak anemia, agar tidak hipoksia. Jawabannya di situ. Oke. Jadi
kesimpulannya adalah ada hubungan antara asupan, antara paparan logam berat, timbal, CO, dan lain sebagainya dengan kadar Hb. Gitu. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo, sambil nunggu adanya pertanyaan, saya tes dulu ya laptop saya 10% baterainya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ini mau diakhiri atau mau dilanjut materi ganti gangguan akut kurang yodium? Lanjut, Bu. Oke, baik, materi berikutnya adalah GAGI ya. Jadi saya ke bagian materi defisiensi semua ya, gangguan akibat kekurangan yodium. Eh, di sini kita ngomong dulu pengertiannya. Fungsi yodium itu apa? Fungsi yodium dalam tubuh untuk apa? Untuk sintesis hormon tiroid ya. Yang mana yang terjadi di dalam kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Kalau membesar ya, berarti kan alarm tubuh. Tubuh mau ngasih tahu kita bahwa tubuh kita sedang defisiensi yodium seperti itu. Jadi gondok itu adalah sebagai penanda biologis yang berpotensi untuk menunjukkan keberadaan gangguan akibat kekurangan yodium. Nah, GAGI ini adalah semua akibat dari kekurangan yodium pada pertumbuhan, perkembangan ya manusia yang bisa dicegah dengan memberikan unsur yodium. Apa itu yodium? Kenapa yodium itu penting? Ya, yodium penting dalam sintesis hormon tiroid ya. Jadi, Bu, apakah benar kalau kekurangan bisa gondok, kalau kelebihan juga bisa gondok? Benar. Kenapa? Ketika kekurangan, artinya tubuh kita tidak bisa menggunakan karena tidak bisa mengubah dari T1, T2, T3 menjadi T4. Ketika hormon tiroid, yakni dalam triiodothyronin atau T3 tidak bisa diubah menjadi T4, maka tubuh akan kelebihan gitu ya, kelebihan yodium dalam bentuk T3. Ketika kelebihan dalam bentuk T3 maka akan membesar. Kenapa tidak bisa diubah menjadi T4? Maka kelebihan. Jadi gondok itu bisa karena kekurangan, bisa karena kelebihan. Kenapa kok kelebihan? Kelebihan T2, T3 tidak bisa diubah menjadi T4 sehingga tidak bisa digunakan oleh tubuh. Jadi ngumpul gitu ya di kelenjar tiroid. Nah, GAGI kalau terjadi pada bayi ya, pada bayi lahir kreatin
ya. Ada 2 atau lebih kelainan ya. Jadi kalau bayi itu lahir kretin karena gagi, maka akan muncul 2 atau 3 atau lebih ya kelainan. Apa saja? Yang pertama, bisa dia mengalami gangguan perkembangan mental, bisa mengalami gangguan pendengaran, ya, bisa mengalami gangguan pertumbuhan fisik, yakni pertumbuhan fisiknya terlambat, bisa jadi gangguan bicara. Nah ini, jadi kalau ada bayi lahir kreatin harus diwaspadai beberapa hal ini. Bagaimana perkembangan mentalnya dia, pendengaran, pertumbuhan fisik, dan gangguan bicara. Nah, spektrum gagi ini adalah rangkaian gangguan ya akibat defisiensi yodium baik secara fisik maupun secara mental sejak dalam kandungan ya sampai dewasa ini bervariasi. Bervariasi sesuai dengan apa? Tingkat tumbuh kembangnya manusia. Karena kan beda individu, beda dampaknya karena beda tingkat tumbuh kembangnya. Ada yang drastis saat balita atau saat usia masih di bawah 2 tahun, ada yang baru tubuhnya mengalami klimaks atas saat lebih dari 2 tahun. Ada yang ada yang bahkan ketika usia sekolah, yakni usia SD atau ada yang saat usia SMP. Nah, periode defisiensi yodium yang paling kritis itu terjadi selama usia janin dan awal usia kanak-kanak, yang mana masa ini ketika otak sedang berkembang sangat rentan, terutama terhadap kekurangan yodium dan konsekuensinya sebagai produksi hormon tiroid eh, menjadi tidak cukup. Nah, untuk spektrum gagi pada tahap kehidupan janin ya akibat yang ditimbulkan saat kurang yodium itu bisa abortus. Jadi atau ketika tidak abortus bisa lahir tapi kemudian mati. Jadi lahir mati. Atau bisa juga mengalami kelainan kongenital, peningkatan mortalitas perinatal, bayi mengalami kretinisme neurologi yakni defisiensi mental, mustim atau tuli gitu ya. Lalu kemudian diplegia spastik atau istilahnya juling ya. Lalu kemudian bisa kretinisme mixedema atau dwarfisme atau mengalami defisiensi mental juga atau bisa juga mengalami defek pada psikomotor. Kemudian ketika pada tahap kehidupan neonatus ya, akibat yang ditimbulkan karena gagi, yakni penyakit gondok neonatus, kemudian mengalami hipotiroidisme neonatus ya. Di sini terjadi peningkatan kerentanan terhadap radiasi. Biasanya efek dari radiasi nuklir ya. Eh, Sampai sekarang kan masih ada ya rumah sakit korban Nagasaki Hiroshima karena masih ada paparan ya radiasinya, terutama ketika ibu hamil dikhawatirkan terjadi eh, apa namanya penyakit gondok pada pada bayinya, pada janinnya. Kemudian pada tahap kehidupan anak dan remaja ini bisa menimbulkan penyakit gondok hipotiroidisme, gangguan fungsi mental atau retardasi ya pada lalu perkembangan fisik rentan terhadap radiasi. Kemudian orang dewasa pada tahap kehidupan orang dewasa ini penyakit gondok bisa komplikasi ya seperti gangguan bernapas, gangguan menelan, hipotiroidisme ya. Jadi kekurangan tiroid, gangguan fungsi mental, hipotiroidisme karena iodium peningkatan kerentanan juga terhadap radiasi. Jadi hampir sama akibat yang ditimbulkan pada setiap siklus kehidupan. Cuman yang paling bahaya adalah yang pada masa kehidupan janin dan neonatus. Apakah spektrum gagi ini bisa dicegah?
atau bisa disembuhkan atau reversible gitu kan pertanyaannya. Bisa, tapi dengan pemberian suplemen yodium secara adekuat dan secara kontinu. Jadi pemeriksaannya detail ya. Kita nggak bisa melakukan pengobatan sendiri, nggak bisa. Nah, beberapa strategi Kesmas sudah diimplementasikan untuk menangani atau mengurangi gagi pada populasi. Apa? Salah satunya yakni strategi jangka panjang, iodinisasi garam nasional. Jadi, melakukan fortifikasi yodium pada garam, gitu ya. Jadi sumber yodium di mana garam bukan. Sumber yodium tidak di garam, tapi garam itu adalah bahan ya yang untuk dilakukan fortifikasi yodin. Kenapa kok pada garam gitu ya? Kan kalau kita melakukan fortifikasi, melihat dulu bagaimana struktur kimianya gitu kan. Lemak berarti difortifikasi pada lemak. Vitamin A kan lemak, berarti difortifikasi pada minyak goreng. Nah, garam, sorry, yodium, garam. Namanya Murni Rego Hospital. Lain Iya, fortifikasi itu ada yodium. rumah sakit korban laki-laki, Pak. Selain faktor struktur kimianya juga mempertimbangkan penggunaan gitu kan karena di Indonesia banyak rumah tangga yang mengkonsumsi garam ya menggunakan garam gitu sehingga kalau garam di fortifikasi yodium itu sangat tepat karena hampir semua masak menggunakan garam jadi di, di, u- diupayakan atau diharapkan fortifikasi yodium pada garam ini mampu mengurangi angka GAGI. Ya. Nah, kemudian apa saja faktor determinan terjadinya GAGI? Yang pertama karena asupan yodium. Memang asupannya kurang. Yang kedua faktor lingkungan. Ketiga faktor sosial budaya. Yang keempat faktor genetik. Faktor yang pertama, asupan yodium dalam tubuh. Berapa sih seharusnya untuk bayi 0 sampai 5-9 bulan atau balita gitu ya. Kategori kebutuhan asupannya 90 mikrogram per hari. Kalau untuk anak sekolah 6 sampai 12 tahun itu 120 mikrogram per hari. Kalau untuk anak kurang lebih dari 12 tahun dan orang dewasa 150 mikrogram per hari. Kalau untuk ibu hamil dan menyusui lebih tinggi, yakni 200 mikrogram per hari. Dari faktor lingkungan, kenapa kok faktor lingkungan bisa menyebabkan GAGI? Karena lingkungannya mungkin kumuh, mohon maaf, kumuh, miskin, maksudnya itu miskin akan yodium. Jadi tanahnya tidak mengandung yodium, sehingga sayur buah yang ditanam di situ juga tidak mengandung yodium seperti itu. Bahkan ada zat goitrogenik, yakni zat yang menghambat penyerapan yodium atau sebagai inhibitor penyerapan atau absorpsi yodium. Itu dari faktor lingkungan. Karena memang daerahnya itu miskin akan yodium baik dari segi air tanah, lalu kemudian juga ada zat goitrogeniknya. Lalu bagaimana dengan faktor sosial budaya gitu kan ya. Dari sini kan ada persepsi individu, ada yang mana persepsi individu ini dipengaruhi dari pengalaman, proses belajar, wawasan, pemikiran, pengetahuan ya. Terus ada budaya juga apa? Pantangan. Jadi beberapa daerah memberikan pantangan pada makanan-makanan tertentu pada ibu hamil, pada ibu menyusui, yang mana pantangan ini mempengaruhi pola konsumsi. Dia juga berhubungan dengan adat istiadat ya, tradisi, budaya, kepercayaan. Di sini harusnya konsumsinya los, tapi dia ada banyak pantangan sehingga tidak bisa mengonsumsi beberapa makanan yang mana itu tinggi yodium. Lalu bagaimana dengan faktor genetik? Kalau kita ngomong faktor genetik, berarti kita ngomong monosigot ya, yang mana menunjukkan
Studi terhadap kembar monozigot menunjukkan bahwa pembesaran kelenjar gondok pada mereka yang terkena kekurangan yodium itu mempunyai hubungan dengan faktor genetik. Jadi, seseorang yang di dalam sebuah keluarga memiliki satu penderita gondok akan mempunyai resiko mendapat keturunan gondok 2 kali lebih besar daripada yang tidak berasal dari keluarga gondok atau non-gondok seperti itu. Kemudian resiko ini akan meningkat menjadi 4 kali lipat pada mereka yang memiliki 2 atau lebih anggota keluarga yang menderita gondok. Jadi faktor genetik ada 2 kali lebih besar, bisa meningkat 4 kali lebih besar jika ada anggota keluarga yang menderita gondok seperti itu. Lalu cara pemeriksaannya bagaimana? Ada yang paling murah ya, yakni palpasi, diraba. Ya, tapi yang melakukan palpasi nggak boleh sembarang orang. Dia sudah harus pelatihan, teruji ya, tersertifikasi, memiliki sertifikat boleh melakukan palpasi dan mendiagnos, oh dia itu gondok, oh ini gondok grade 1, 2, dan lain sebagainya. Setelah dia melakukan palpasi terhadap 1.000 pasien, seperti itu. Kemudian sesudah dilakukan inspeksi secara visual tadi ya, kelenjar tiroid dipalpasi dengan jari tangan ya untuk menelusuri daerah di sepanjang tepi trakea di antara kartilago cricoideus ya puncak dan puncak sternum di kelenjar tiroidnya ya. Kedua sisi trakea juga harus dipalpasi gondoknya sampai grade berapa. Nah, kelenjar tiroid dengan kedua lobus lateral yang masing-masing berukuran lebih besar dari falang proksimal ibu jari tangan, orang yang diperiksa dapat dianggap sebagai suatu tanda yang menunjukkan penyakit gondok seperti itu. Jadi yang melakukan palpasi nggak sembarang orang. Lalu bagaimana dengan klasifikasi grade-nya ya, grade 0, 1, 2, 3. Klasifikasi kaki berdasarkan ukuran kelenjar tiroid. Kalau grade 0 berarti ketika kelenjar tiroid diraba itu tidak teraba atau tidak terlihat adanya pembesaran. Kalau derajat 1, yakni ada massa pada bagian leher yang konsisten dengan kelenjar tiroid yang membesar dan massa tersebut dapat dipalpasi kendati tidak dapat dilihat. Jadi nggak bisa dilihat, tapi ketika dipalpasi ada. Ketika leher posisi normal, terus disuruh bergerak, nah orang yang diperiksa disuruh melakukan gerakan menelan, nah ada perubahan noduler dapat terjadi baik itu eh, sedikit saja kelenjar tiroid meski tidak terlihat membesar tapi ada perubahan noduler. Berarti itu derajat 1. Untuk derajat 2, pembesarannya tidak terlihat di leher ketika posisi normal. Tapi kelenjar tiroidnya membesar saat dipalpasi. Itu berarti masuk kategori derajat 2. Jadi dilihat leher tidak mengalami pembesaran, tapi ketika dipalpasi, tiroidnya mengalami pembesaran. Derajat 3, yakni sudah tampak. Jadi jarak 6 cm, jarak lebih dari 6 cm, kelenjar gondok terlihat cukup besar. Kemudian kenapa kok ini harus ditangani gitu kan? Karena kekurangan yodium itu sebenarnya nggak hanya kekurangan yodium ya, kekurangan semua zat gizi. Tapi di sini kita bahas kaki, jadi kekurangan yodium itu akan berdampak pada setiap tahap siklus kehidupan balita, anak, usia sekolah, remaja, dewasa, lansia. Jadi kenapa? Karena
Yodium ini berperan dalam seluruh metabolisme zat gizi ya. Untuk apa? Untuk berfungsi untuk mengatur pertumbuhan perkembangan tubuh, terutama pada usia di mana manusia tersebut pada siklus kehidupan proses pertumbuhan. Jadi rentan pada anak-anak. Defisiensi yodium, jika memang yodium itu tidak bisa kita peroleh dari konsumsi, maka tubuh kita akan mengaktifkan mekanisme stimulasi melalui rangsangan hormon lain yang diproduksi oleh kelenjar di daerah otak ya, yakni dikenal sebagai TSH, thyroid stimulating hormone. Akibat mekanisme TSH ini, maka akan terjadi gangguan keseimbangan metabolisme yang bisa menimbulkan kelainan secara fisiologis. Nah, kondisi ini kita sebut sebagai GAGI, gangguan akibat kurang yodium, dengan kelainan yang bisa timbul pembesaran kelenjar gondok pada leher, gangguan perkembangan fisik, gangguan fungsi mental, ya, yang mana kalau gangguan fungsi mental ini berujung atau berpengaruh pada IQ, intelligence quotient ya, atau kehilangan poin IQ yang identik dengan kecerdasan. Jadi kecerdasannya menurun, produktivitasnya juga menurun. Kalau secara patologis, patofisiologis, ini berhubungan antara variasi metabolisme yodium dan hormon tiroid pada berbagai tingkat tumbuh kembang manusia. Makin dini terjadinya defisiensi yodium, maka akan semakin berat dan irreversible atau tidak bisa dipulihkan atau cacat ya. Makin lama menderita gondok endemik, maka akan makin sering ditemukan gondok noduler dan hipotiroid, terutama setelah pemberian suplementasi yodium. Jadi ada kelainan metabolisme, tubuhnya tidak bisa mengubah dari T2, T3 menjadi T4, sehingga numpuk ya di kelenjar tiroid. Jadilah pembesaran kelenjar tiroid. Penanggulangan GAGI, penanggulangannya bagaimana? Kalau kita ngomong GAGI, berarti kita ngomong defisiensi yodium. Artinya, kekurangan yodium dalam air, bisa dalam air minum, bisa dalam tanah ya, air yang mana eh, daerah, kan tadi ya endemik daerah, ada daerah yang memang dari segi tanah airnya tidak mengandung yodium, maka harus melakukan asupan. Jadi mengambil ya, memilih bahan pangan yang alami untuk meningkatkan asupan yodium atau untuk mengurangi konsumsi goitrogen. Jadi jangan mengonsumsi zat goitrogenik yang mana eh, selain menghindari konsumsi zat mengandung goitrogenik atau yang menghambat penyerapan zat yodium, maka juga bisa melakukan suplementasi. Jadi konsumsi atau memilih makanan dari luar daerah tersebut agar mengandung yodium. Nah, kemudian bagaimana dengan upaya pemantauan GAGI di Indonesia? Jadi masih dilakukan dengan secara tidak langsung ya, yakni menilai konsumsi garam yodium di tingkat rumah tangga. Dan secara lab ekskresi yodium dalam urin ya, pada wanita usia subur atau pada anak usia sekolah. Lalu kemudian program penanggulangan GAGI di masyarakat dilakukan dengan program pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau program jangka pendeknya yakni distribusi kapsul yodial dengan sasaran kelompok rawan daerah endemik ya, endemik sedang, berat. Sedangkan untuk program jangka panjang yakni melakukan iodisasi garam, lalu melakukan promosi penganekaragaman pangan dengan menu seimbang, penurunan konsumsi pangan goitrogenik seperti itu. Jadi satu, melakukan fortifikasi pada garam, yodium,
pada garam. Dua, yakni mendistribusikan kapsul yodial dengan sasaran kelompok rawan di daerah endemik. Lalu mempromosikan penganeka-ragaman pangan dan dengan menu seimbang ya, dan menurunkan konsumsi pangan keterorganik, misal kubis gitu. Oke, ini ada beberapa ciri ya, atau apa sih garam beriodium ya? Benda padatan, warnanya putih, bentuknya kristal ya, yang mana itu adalah kumpulan senyawa natrium klorida yang terbesar, lebih dari 80% natrium klorida. Lalu ada senyawa lain seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, kalsium klorida, dan lain-lain. Garam sifatnya apa? Sifatnya higroskopis ya, berarti dia mudah menyerap air, seperti itu. Lalu, bagaimana penyimpanan garam beriodium? Masa simpannya, kestabilan yodium itu sekitar 6-12 bulan. Kalau sudah lebih dari 12 bulan, maka yodium akan berkurang secara berangsur. Permasalahannya apa? Permasalahannya di Indonesia ya, eh, garam beriodium kadang masih banyak masyarakat yang tidak mengkonsumsi yang beriodium, jadi sambil yang lebih murah lagi, ya. Jadi garamnya tidak beriodium. Lalu dari pengolahan, dikhawatirkan yodiumnya rusak saat proses pengolahan dan penyimpanan. Lalu kurang pengetahuan ya konsumen tentang garam beriodium sehingga beli yang tidak beriodium atau yang masih kadar yodiumnya rendah atau lebih tinggi, lebih dari 34 per million. Lalu kemudian ada distributor yang nakal ya, yang mana eh, mengedarkan garam yang tidak beriodium, kemudian produsen yang curang ya, jadi kemasannya ada berlabel beriodium tapi ternyata tidak beriodium. Lalu untuk pengujian kadar garam bisa melakukan pengetesan iodin ya, iodin test seperti ini. Nanti ini orang lab ya, kita tidak perlu melakukannya. Lalu kemudian ada cara tradisional juga, yakni singkong parut ya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Atau juga dengan tradisional perasan jeruk nipis ya. Atau juga bisa melakukan uji kuantitatif dengan melakukan pengetesan garam dengan titrasi. Ini caranya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan gagi yang masih menjadi masalah di Indonesia, meskipun saat ini jumlahnya sudah berkurang. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini saya izin screenshot untuk mengabsensi kehadiran ya. Iya, Bu. Baik, saya izin undur diri. Saya mohon maaf banyak kekurangan kesalahan saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.